teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Ramdhani dengan NIM 20240110310030 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar, dan tujuan rumusan masalahnya untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu. Selanjutnya ada pengertian karakter. Watak atau karakter berasal dari kata Yunani characteria yang berarti barang atau alat untuk mengapres yang kemudian dipahami sebagai stempel atau cap. Jadi karakter atau watak merupakan sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter untuk segera dikembangkan dan diinternalisasikan, baik dalam dunia pendidikan formal maupun dalam pendidikan non-formal. Tentu beralasan karena memiliki tujuan yang cukup mulia bagi bekal kehidupan peserta didik agar senantiasa siap dalam merespons segala dinamika kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sangat mendesak pendidikan karakter diterapkan di dalam lembaga pendidikan negara Indonesia. Alasan-alasan kemerosotan moral seharusnya membuat bangsa ini perlu mempertimbangkan kembali bagaimana lembaga pendidikan mampu menyumbangkan perannya bagi perbaikan kultur. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil atau akibat, melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Prasman dan Wildavsky menemukan bahwa implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Selanjutnya pengertian pelajaran PKN. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah beberapa kali mengalami perubahan nama, mulai dari pendidikan moral, Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya tujuan pelajaran PKN. Yang pertama ada berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya pengertian yang relevan. Yang pertama ada Erina Mayasita 2013 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran PKN. Studi kasus di kelas 5 SDN Birun. Yang kedua ada Muhammad Anwar Hubein dengan judul Integrasi Pendidikan Karakter dan Pembelajaran PKN untuk mengembangkan kemandirian siswa di MTS Matlal
Matlaul Anwar, Kota Pontianak. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tempat dan waktunya dalam rangka mencari dan mengumpulkan data guna menyusun laporan penelitian, penulis mengambil tempat penelitian di sekolah dasar. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan dimulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2025. Subjek dan instrumen. Subjek penelitian ini adalah siswa di sekolah dasar. Instrumen penyamaian data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Sumber data. Data primer dalam penelitian ini yang disebut dengan data primer adalah data hasil wawancara kepada informan. Menjadi informannya adalah kepala sekolah dan guru PKN di sekolah dasar. Data sekunder. Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku dan majalah ilmiah yang termasuk kategori ini. Buku disertasi atau tesis biasanya tersimpan di perpustakaan. Teknik pengumpulan data. Teknik atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya ada uji keabsahan data. Untuk menjamin validasi data temuan penelitian dilakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Penelitian juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan multiple teori lebih dari satu teori utama atau beberapa perspektif untuk mengimplementasi sejumlah data. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya hasil penulisan implementasi pendidikan karakter dan budaya bangsa bukan hanya sebagai pendidikan benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik. Upaya implementasi pendidikan karakter tersebut perlu didukung oleh peran serta semua warga sekolah. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya pembahasan. Implementasi pendidikan karakter budaya bangsa yaitu penelitian materi pelajaran PKN terhadap pembentukan karakter dan budaya bangsa siswa adalah menjadikan PKN sebagai mata pelajaran yang mampu membentuk kebiasaan yang baik agar senantiasa menjadi perilaku yang baik. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian tentang implementasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar secara garis besar sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang utamanya adalah tidak adanya evaluasi pembelajaran pendidikan karakter yang merupakan bagian penting dalam sistem pembelajaran. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan mendidik para siswa agar memiliki karakter budaya bangsa hanya dilimpahkan kepada guru mata pelajaran tertentu, semisal guru PKN atau guru pendidikan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.